penciptaan awal. Bahwasanya hari kebangkitan itu adalah sesuatu yang niscaya terjadi manakala kita analogikan dia dengan penciptaan yang pertama, penciptaan awal. Kita ini berasal dari ketiadaan, kemudian nyata kita melihat diri kita saat ini ada, sebelumnya kita tidak ada. Nah, Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk mengulangi penciptaan orang-orang yang sebelumnya sudah hidup kemudian dia mati. Allah ulangi kembali itu sangat mungkin, sangat niscaya bagi dia. Ya, bahkan itu lebih mudah, secara logika itu lebih mudah daripada menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ya. Jadi secara logika lebih mudah mengulangi sesuatu yang sudah ada kemudian dia hancur lebur menjadi tulang belulang, debu, kemudian dihidupkan kembali. Secara logika itu lebih mudah daripada menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Nah, kita sekarang ini secara realita di alam nyata kita ada, sebelumnya tidak ada. Berarti nanti setelah kita diwafatkan, kita sudah menjadi tanah, maka sangat mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan kita kembali. Ini pendalilan yang pertama. Yang kedua, al-qiyasu ala khalqis samawati wal ard. Analogi dengan penciptaan langit dan bumi. Bahwasanya penciptaan langit dan bumi ini jauh lebih besar, jauh lebih agung, jauh lebih dahsyat daripada penciptaan manusia. Nah, kalau kita melihat kesempurnaan penciptaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini, ya, dengan mataharinya, dengan bintangnya, dengan galaksi-galaksinya, dengan bulannya, dan itu jauh lebih besar daripada manusia. Kalau Allah mampu untuk menciptakan sesuatu yang lebih kompleks, lebih besar daripada manusia, maka menciptakan manusia tentu lebih mudah. Atau mengulangi penciptaan manusia yang tadinya dia sudah hidup kemudian mati, itu tentu jauh lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, kendati semuanya sama-sama mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berbicara berdasarkan perspektif kita ya. Kalau langit dan bumi ini kita lihat dia nyata di alam ini, awalnya tidak ada, maka tentu kita yang jauh lebih kerdil, jauh lebih kecil, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan kita kembali. Kemudian yang ketiga, qiyasul ba'thi ala ihya'il ardi ba'da mautiha. Analogi keniscayaan hari kebangkitan itu dengan kita melihat realita bumi yang tandus itu bisa hidup kembali, bisa menjadi hijau kembali setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Ya, seperti itulah gambaran Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan yang sudah mati. Nah, itu sebabnya dalam Al-Qur'an disebutkan yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan dia yang menghidupkan bumi yang tandus. Demikianlah kalian akan dibangkitkan, dikeluarkan dari kubur-kubur kalian oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Nah, kemudian yang keempat, qiyasul ba'thi ala ikhrajin nari minasyajaril akhdar. Analogi munculnya sesuatu, analogi keniscayaan hari kebangkitan itu melalui kita melihat dalam realita kehidupan munculnya sesuatu dari lawannya. Ya, Allah mencontohkan misalkan dalam Al-Qur'an munculnya api dari dahan-dahan pohon yang hijau. Ya, bisa ya. Dahan pohon yang tadinya hijau itu bisa jadi kayu bakar yang memunculkan api. Padahal api dengan dahan yang hijau basah itu berlawanan, sifat yang berlawanan.
Allah Maha Kuasa untuk memunculkan sesuatu dari lawannya, ya, memunculkan api dari sesuatu yang basah. Maka demikian pula Allah Maha Kuasa memunculkan kehidupan dari kematian. Nah, makanya di dalam Al-Quran disebutkan alladzi ja'ala lakum minasy syajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan untuk kalian api yang bersumber dari atau muncul dari dahan-dahan pohon yang basah, yang hijau. Ini sesuatu yang bertolak belakang. Ya. Maka demikianlah Allah Subhanahu wa taala juga mampu memunculkan kehidupan dari kematian. Ya. Fa idza antum minhu tuqidun. Ya. Tiba-tiba kalian bisa menyalakan api dari kayu yang tadinya basah tersebut. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa nanti membangkitkan kalian kembali setelah kalian mati. Kemudian yang kelima, qiyasul ba'thi ala ihya'il amwati fid dunya. Analogi keniscayaan hari kebangkitan itu dengan kisah nyata, realita dalam sejarah. Ada beberapa makhluk yang sudah mati, Allah hidupkan kembali. Seperti kisah burung-burungnya Nabi Ibrahim alaihissalam, kisah Uzair yang mati 100 tahun lamanya kemudian Allah hidupkan kembali. Bahkan terdapat pelajaran dari kisah Ashabul Kahfi yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 3 abad lebih, ya, 309 tahun di dalam gua. Ya. Dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada perubahan sedikit pun pada jasad mereka. Allah mampu menidurkan mereka, dan tidur itu adalah separuh kematian. Ya, salah satu jenis kematian. Tidur itu salah satu jenis kematian. Dan Allah Subhanahu wa taala kuasa membangunkan mereka kembali setelah tidur selama 300 tahun lebih lamanya. Nah, termasuk kisah Bani Israel yang dihukum mati dengan petir oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika mereka mengatakan dengan lancang kepada Nabi Musa, "Lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan." Fa akhadhathumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Wahai Musa, kami tidak mau percaya kepada engkau sampai kami melihat Allah itu secara langsung. Allah memperlihatkan dirinya di hadapan kami, baru kami mau percaya. Maka seketika Allah Subhanahu wa taala menyambar mereka dengan halilintar petir. Mereka mati satu persatu dan mereka melihat kejadian tersebut. Kemudian tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum. Kemudian kami bangkitkan kalian setelah dimatikan oleh Allah dengan petir tersebut, dihidupkan kembali satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Demikian juga dengan kisah sapi betina Bani Israel. Ini terjadi nyata dalam sejarah dan riwayatnya mutawatir di kalangan ahlul kitab, apalagi kaum muslimin, karena kisahnya disebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Kisah seorang laki-laki yang dibunuh, kemudian Bani Israel mencari tahu siapa pembunuhnya. Mereka bertanya kepada Musa alaihissalam, maka Allah menurunkan wahyu kepada Musa agar Bani Israel menyembelih sapi betina. Ya. Setelah akhirnya mereka menyembelih sapi betina, kemudian Allah memerintahkan si mayit yang terbunuh tadi agar dipukulkan dengan sebagian anggota tubuh dari sapi betina tersebut. Tiba-tiba mayat yang terbunuh tadi hidup kembali. Kemudian dia mengabarkan siapa yang membunuh dia. Setelah dia mengabarkan, dia mati lagi. Ini kisahnya nyata, terjadi dalam sejarah. Ya. Dikisahkan oleh Bani Israel dan divalidasi oleh Al-Quran, benar-benar terjadi. Itu juga menunjukkan bahwasanya Allah Maha Kuasa untuk menghidupkan yang sudah mati. Nah, ini yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Selanjutnya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah,
Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya kelak kita akan dikumpulkan. Kita akan dikumpulkan dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir. Kejadian kita semua nanti dikumpulkan itu setelah ditiupnya sangkakala. Sangkakala ada 2 tiupan. Nah, ini pendapat yang rajih, ada 2 tiupan. Ya, dan ini disebutkan di dalam Al-Qur'an. Dalam surat An-Naml ayat yang ke-87 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma yunfakhu fis-sur." Pada hari ketika sangkakala itu ditiup. As-sur, para ulama menjelaskan dia bentuknya seperti tanduk ya. Trompet tanduk. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu seberapa besar trompet tanduk tersebut ya. Wa yauma yunfakhu fis-sur, pada hari ketika sangkakala itu ditiup. Fa fazi'a man fis samawati wa man fil ardi. Ini tiupan yang pertama, mengakibatkan semua makhluk yang ada di langit maupun di bumi itu terkejut, kemudian tewas, mati semua. Illa man syaa Allah, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah, kecuali yang dikecualikan ya. Ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dikehendaki oleh Allah tidak mati ketika sangkakala tersebut ditiupkan. Wa kullun atauhu dakhirin, dan semua mereka akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan merendahkan diri. Ini tiupan yang pertama. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-68, wa nufikha fis-sur, dan manakala ditiup sangkakala, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi, yang menyebabkan binasa segenap makhluk yang di langit maupun di bumi, illa man syaa Allah, kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiup lagi. Ini tiupan yang kedua. Fa idahum qiyamun yanzurun, tiba-tiba mereka berdiri. Kemudian mereka menunggu pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala, menunggu satu persatu mereka diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tiupan yang kedua yang membangkitkan. Nah, jadi berdasarkan ayat ini ada 2 tiupan. Sebagian ulama mengatakan tiupannya ada 3 kali. Ya. Tiupan yang pertama itu yang menjadikan segenap makhluk itu terkejut. Ya. Tiupan yang kedua yang menjadikan segenap makhluk itu tewas, binasa. Tiupan yang ketiga inilah yang membangkitkan. Ya, namun kalau kita kembali kepada pendapat yang rajih yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Shalih Sidi hafizahullah taala, tiupan itu ada 2 kali. Ya, tiupan yang pertama itu tiupan yang mengejutkan sekaligus menewaskan. Tiupan yang kedua adalah tiupan yang membangkitkan. Fa idza nufikha fis-sur nafkhatun wahidah wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Pada tatkala sangkakala itu ditiup dengan sekali tiupan, wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah, dan ketika itu bumi, gunung-gunungnya dibenturkan, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali bentur langsung hancur. Wa yauma yunfakhu fis-sur fatatuna afwaja. Dalam surat An-Naba disebutkan pada hari ketika sangkakala itu ditiup, fatatuna afwaja. Ya, kalian datang, digiring berbondong-bondong. Ini dalil-dalil yang menyebutkan tentang ditiupnya sangkakala tersebut, dan wajib kita meyakini itu adalah sangkakala atau trompet yang hakiki, wujudnya nyata, dan ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk meniupnya. Nanti insya Allah akan kita sebutkan
hadisnya. Bahkan disebutkan para ulama juga ijma sepakat terkait nama malaikat yang meniup sangkakala tersebut. Insyaallah nanti akan kita sebutkan. Wajib kita meyakininya, ya. Tapi hakikatnya wallahu taala alam. Kita nggak tahu seperti apa hakikat trompet tersebut. Ya. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tufaddilu baina anbiya'illah." Jangan kalian membanding-bandingkan para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan yang satu kemudian merendahkan yang lain. Semua nabi Allah itu mulia. Ya, walaupun derajat mereka juga berbeda-beda. Ya. Cuman nggak boleh kita meninggikan satu nabi untuk merendahkan nabi yang lain, itu nggak boleh. Fa innahu yunfakhu fis sur. Ya. Karena nanti ketika ditiupnya sangkakala, fayas'aku man fis samawati wa man fil ardi, yang mengakibatkan segenap makhluk di langit maupun di bumi terkejut kemudian binasa. Illa man sya'allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah tidak binasa. Ada yang dikehendaki oleh Allah tidak binasa. Ya, sebagian ulama ada yang mengatakan malaikat yang meniup sangkakala itu sendiri, itu dikecualikan oleh Allah. Ada yang mengatakan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam berdasarkan hadis ini. Kemudian Nabi bersabda, "Tsumma yunfakhu fihi ukhra." Kemudian ditiup untuk kedua kalinya. Ya, tiupan pertama membinasakan, tiupan kedua membangkitkan. Fa akunu awwala man bu'its. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika itu, akulah orang yang pertama kali dibangkitkan. Fa idza Musa akhidun bil arsy. Namun Rasulullah kaget. Tiba-tiba ketika Rasulullah bangkit, tiba-tiba beliau sudah melihat Nabi Musa sudah memegang satu bagian di arsy Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya Nabi Musa bangkit lebih dulu. Atau kata Nabi alaihi salatu wasallam, fala adri ahusiba bisaqatihi yaum at-tur am bu'itsa qabli. Ya. Saya tidak tahu apakah Nabi Musa alaihissalam itu dia yang termasuk yang dikecualikan oleh Allah ketika ditiupnya sangkakala yang pertama, semua binasa kecuali yang dikecualikan oleh Allah. Saya tidak tahu. Boleh jadi Musa yang dikecualikan ini karena dulu dia pernah mengalami pingsan, jatuh tersungkur di bukit Tursina ketika dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, berikan aku kesempatan untuk bisa melihatmu. Apa kata Allah? Qala lan tarani. Engkau tidak akan bisa melihatku di dunia ini maksudnya. Adapun di akhirat dalil-dalilnya banyak sekali yang menyebutkan bahwasanya orang-orang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini engkau tidak bisa melihat aku. Ini justru dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah itu mungkin untuk dilihat. Ya, karena Allah mengatakan lan tarani walakin inzur ilal jabali. Namun coba lihat ke gunung itu. Kalau gunung itu bisa bertahan, maka engkau bisa melihatku. Ya. Fasaufa tarani. Kemudian baru Allah mau menyingkap tabir wajahnya dan disebutkan dalam hadis hijabuhu min nur. Hijabuhu nur. Hijab wajahnya Allah itu dari cahaya. Lau kushifa, andai kata hijab tersebut disingkap, ya Allah membuka hijab tersebut, la ahraqat subuhatu wajhihi mantaha ilaihi min basarihi min khalqi, mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi. Niscaya semua yang dilihat oleh Allah, dilihat oleh pandangan Allah, semuanya akan terbakar dengan cahaya wajah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Semua yang dilihat oleh Allah di alam semesta ini dengan segenap isinya semuanya akan terbakar. Ya, ini di dunia. Kalau seandainya Allah menyingkap wajahnya, tabir hijab wajahnya. Baru Allah mau menyingkap hijab wajahnya, gunung itu hancur. Itulah yang menjadikan Nabi Musa terkejut, kemudian dia pingsan. Nah, boleh jadi karena dia sudah mengalami pingsan yang pertama ini, maka dia dikecualikan oleh Allah, tidak mengalami seperti yang dialami oleh segenap makhluk ketika ditiupnya sangkakala. Semua terkejut dan binasa, mati. Atau boleh jadi dia yang lebih dulu dibangkitkan daripada aku, kata Rasulullah SAW. Maksudnya Nabi mengungkapkan ini, beliau memuji Nabi Musa alaihissalam supaya para sahabat jangan merendahkan Nabi Musa alaihissalam. Ini maksud dari hadis beliau ini. Ya, makanya tadi di awal dikatakan la tufaddilu baina anbiya'illah. Jangan kalian membanding-bandingkan antar para nabi, ya, menyanjung satu nabi untuk merendahkan nabi yang lain. Wala aqulu inna ahadan afdalu min Yunus ibn Matta. Bahkan saya pun tidak berani untuk mengatakan ada orang yang lebih afdal, lebih mulia daripada Yunus bin Matta. Yunus bin Matta yang dikisahkan di dalam Al-Quran dalam konteks beliau melakukan kesalahan, ya. Beliau diperintahkan berdakwah kepada kaumnya, namun kaumnya tidak ada yang mau beriman. Beliau marah, akhirnya beliau meninggalkan kaumnya sebelum mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan kisahnya dalam konteks beliau melakukan kesalahan. Walaupun demikian, jangan ada di antara kita yang berani-berani mengatakan saya lebih mulia daripada Yunus bin Matta, ya. Dan para ulama juga mengatakan Rasulullah menyampaikan hadis ini, beliau ini wujud sikap tawadhu beliau, sikap rendah hatinya beliau. Tidak ada sama sekali kesombongan di hati beliau. Padahal semua sepakat, para ulama sepakat bahwasanya Nabi yang paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan nas. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku adalah pemimpin segenap anak Adam nanti di hari kiamat. Hadis sahih, ya, menunjukkan bahwasanya beliau adalah Nabi dan Rasul yang paling tinggi derajatnya di atas semua Nabi yang lain. Namun beliau saking rendah hatinya beliau, saking tawaduknya beliau mengucapkan demikian. Wala aqulu, saya pun tidak berani mengatakan ada orang yang lebih mulia daripada Yunus bin Matta. Nah, intinya hadis ini menjelaskan bahwasanya akan terjadi 2 kali tiupan. Fa innahu yunfakhu fis sur. Ini tiupan yang pertama yang menyebabkan segenap makhluk di langit maupun di bumi terkejut kemudian binasa. Kemudian tiupan yang kedua yang membangkitkan. Nah, terkait hadis-hadis yang berbicara tentang kejadian-kejadian di akhirat sama dengan hadis-hadis yang berbicara tentang kejadian-kejadian di alam barzakh. Kita sudah bahas prinsipnya, jangan takalluf, ya. Ini prinsipnya. Wajib kita tawakuf, jangan takalluf, wajib tawakuf. Apa maksudnya? Takalluf itu maksudnya mendalam-dalami sesuatu yang tidak ada dalilnya. Kita harus berhenti pada dalil, tawakuf. Contoh, ya, di sini sebenarnya tidak disebutkan secara jelas siapa yang dikecualikan oleh Allah. Ketika ditiup sangkakala yang pertama, ada yang dikecualikan oleh Allah, dia tidak mati. Ada yang bilang malaikat peniup sangkakala itu sendiri, ada yang bilang malaikat maut, ada yang bilang Nabi Musa alaihissalam. Tidak ada dalil yang jelas. Maka sikap kita tawakuf, diam dalam masalah ini, ya, jangan menggali-gali masalah ini. Karena Allah hanya mengatakan illa man syaa Allah, kecuali yang dikecualikan oleh Allah. Ya, Allah tidak memberitahu
maka jangan kita melampaui batas dalam masalah ini. Jangan fokus mencari tahu siapa yang dikecualikan oleh Allah yang tidak mati tersebut saat tiupan sangkakala yang pertama, ya. Apakah Musa, apakah malaikat peniup sangkakala itu, ataukah siapa? Ini pertanyaan yang kata para ulama tidak bermanfaat untuk didalami, ya. Karena kalau seandainya dia bermanfaat, pasti Allah Subhanahu wa taala atau Rasulnya akan mengabarkan. Karena kaidah para ulama, iyyaka wat takalluf, awas, jangan takalluf, ya, menyusahkan diri, memberat-beratkan diri mencari tahu tentang sesuatu yang kita tidak diwajibkan untuk mencari tahu ilmunya. Lau kana fihi kabirul faidah labayyanahu Allah. Kalau seandainya pengetahuan tentang hal tersebut ada faidahnya yang besar, pasti Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskannya, ya. Pasti Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskannya. Sama seperti sikap sebagian orang yang takalluf, mencari tahu siapa Ashabul Kahfi. Pemuda-pemuda Ashabul Kahfi itu siapa saja, siapa namanya, di mana tinggalnya, lahirnya di mana, kok bisa mereka kumpul di situ dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak menjelaskan. Bahkan mereka berusaha mencari tahu di mana sih gua Ashabul Kahfi. Ya, dicari tahu. Kalau seandainya pun kita tahu lokasinya di mana, terus untuk apa? Apakah mau dijadikan tempat ibadah? Kan enggak disyariatkan sama sekali. Bahkan itu termasuk kebid'ahan yang bahkan bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Bahkan sampai ada yang mencari tahu kayu apa yang dipakai untuk bikin perahunya Nabi Nuh, kapalnya Nabi Nuh. Ya. Allah tidak memberitahukannya. Kalau seandainya ketahuan, terus untuk apa gitu, ya. Bahkan sampai ada yang takalluf mencari tahu siapa istrinya iblis sehingga dia punya keturunan. Kan iblis punya keturunan, dia punya istri apa enggak gitu. Bagaimana caranya dia bisa punya keturunan? Hal-hal yang tidak ada manfaatnya untuk didalami. Termasuk dalam hal ini takalluf mencari tahu di mana tembok Ya'juj dan Ma'juj. Cari tahu. Ada yang bilang di sini, ada yang bilang di sana. Ya. Masih banyak ilmu yang lebih penting yang perlu kita ketahui daripada itu. Taib. Kemudian setelah tiupan yang pertama disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, "Tsumma yursilullahu aw qala yunzilullahu mataran." Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan. Ini semua makhluk sudah mati. Di dunia semua sudah mati semua, tidak ada yang hidup. Ka'annahu tal. Hujan tapi bukan hujan yang lebat, seperti gerimis atau embun. Awidhil. Fatambutu minhu ajsadun nas. Setelah Allah menurunkan hujan gerimis tersebut, maka tumbuhlah jasad manusia. Kullu ibni Adam yabla illa ajbuz zanab. Semua bagian tubuh anak Adam itu lapuk, hancur semuanya, kecuali tulang ekornya. Hanya itu yang bertahan. Dari situlah kemudian nanti anak Adam akan disatukan kembali jasadnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tumbuh seperti tumbuhan yang bersemi, yang tumbuh. Kama yanbutul baqal, dalam riwayat yang lain, riwayat Abu Hurairah dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan jasad Bani Adam akan tumbuh sebagaimana tumbuhnya sayuran. Tumbuhnya dari ajbuz zanab, itu tulang ekor itu. Nah, hadis sahih. Kemudian setelah tiupan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tadi kita sudah sebutkan firman Allah, "Tsumma nufikha fihi ukhra."
faidahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiup sekali lagi, tiba-tiba mereka bangkit dari kuburnya dan menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaan bumi ketika itu? Disebutkan juga dalam Al-Qur'an. Dalam surat Ibrahim ayat yang ke-48. Nah, perhatikan semua yang Allah informasikan terkait keadaan di hari akhirat itu penting. Itu penting dan itu bisa menambah keimanan kita. Contohnya ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar." Pada hari ketika bumi ini diganti oleh Allah dengan bumi yang lain. Demikian pula dengan langit-langit, semuanya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelihatan baru. Bukan bumi seperti yang kita lihat sekarang ini. Dia berbeda. Nanti akan ada penjelasannya. Dan bukan juga langit seperti yang kita lihat saat ini. Banyak para ulama menafsirkan terkait langit ya. Tidak ada lagi matahari, tidak ada lagi bulan seperti yang kita lihat sekarang, tidak ada lagi bintang-bintang, enggak ada. Langit yang berbeda total dengan langit yang kita lihat saat ini. Wa barazu lillahil wahidil qahhar, dan ketika itulah semua manusia mereka nampak semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan di satu tempat di padang mahsyar, makanya disebut sebagai yaumul mahsyar. Hari ketika segenap manusia dari yang pertama sampai yang terakhir dikumpulkan di satu tempat. Semuanya kelihatan. Itu makna wa barazu lillah. Enggak ada yang bisa sembunyi. Karena bumi ketika itu dijadikan rata oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Enggak ada bukitnya, enggak ada lembahnya, rata semua. Dan enggak ada manusia yang tidur, enggak ada yang sembunyi, enggak ada. Semuanya qiyamun yanzurun, semuanya berdiri menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua nampak menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha esa, maha perkasa. Dalam Tafsir Al-Muyassar disebutkan ciri dan sifat bumi ketika itu ya, ketika hari kiamat setelah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bumi yang lain, penampilannya beda. Disebutkan bahwasanya permukaan bumi ketika itu putih bersih, agak kemerahan. Ada hadisnya yang berbicara tentang hal ini. Mulus, dan dia apa bahasa kita itu? Glossy, seperti perak. Ada hadisnya, dia seperti kalau dulu orang bikin rotinya mulus, kemudian permukaannya itu mengkilat, seperti itu ya. Karena zaman dulu nggak ada granit, nggak ada keramik, jadi diungkapkannya dengan ungkapan seperti itu, seperti permukaan roti yang mulus. Wa yas'alunaka 'anil jibal. Dalam Al-Qur'an disebutkan mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait hari kiamat itu, gunung-gunung, di mana gunung-gunung ketika itu? Faqul yansifuha rabbi nasfa. Katakanlah wahai Muhammad, Allah sudah meluluh lantahkan, Allah sudah melenyapkan semua gunung. Lenyap semuanya, enggak ada dataran tinggi, enggak ada, rata. Fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta. Ya, enggak ada dataran tinggi, enggak ada lembah ya. Allah sudah menghancurkannya sehancur-hancurnya dan tidak ada bekas. Enggak ada bekas-bekas gunung, datar ya. Baik. Nah, ini hadisnya. Hadis sahih dari sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi dalam Sahih Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Yuhsyarun nasu yawmal qiyamati ala ardin bayda'a afra." Kelak manusia akan dikumpulkan di hari kiamat di dataran, di satu dataran bumi, bayda'a
bayda'a afra. Bayda itu putih, afra kemerahan. Jadi tidak putih sekali ya, tapi putih kemerahan. Ka qursatin naqi. Dan permukaan bumi ketika itu seperti kursah naqi, permukaan roti yang mulus itu, yang mengkilat itu. Laisa fiha 'alamun li ahadin. Dan tidak ada tanda-tanda bangunan, tidak ada tanda-tanda seperti yang kita lihat hari ini. Ada tanda ini rumahnya si fulan, ada tanda ini jalan milik si fulan, tanah milik si fulan. Hari itu nggak ada, semua rata. Ya, nggak ada tanda-tanda ini miliknya si fulan, tidak ada. Baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita baca kitab Usulul Iman terkait hal ini. Sini dikatakan al-matlabus tsalits al-hasyr. Pembahasan yang ketiga terkait hari kebangkitan, kemudian hari dikumpulkannya segenap manusia. Al-hasyr itu artinya pengumpulan. Dallatin nusus ala hasyril ibad ba'da ba'thihim ila ardil mahsyar hufatan uratan ghurla. Ini Rasulullah SAW juga nanti ada hadisnya, beliau menyifatkan kondisi manusia ketika mereka dibangkitkan dan dikumpulkan. Jadi dalil-dalil nas-nas itu banyak yang menyebutkan tentang hari perkumpulan ini, hari pengumpulan ya, segenap manusia setelah mereka dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan hufatan, dalam keadaan mereka tidak mengenakan alas kaki, telanjang kaki, uratan, dalam keadaan mereka tidak berpakaian, telanjang seperti ketika mereka dilahirkan, ghurlan, dalam keadaan mereka belum dikhitan, belum disunat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Dan kami akan mengumpulkan mereka semua. Dalam tafsirannya ayat ini disebutkan semua manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir. Falam nughadir minhum ahada, tidak ada yang luput. Tidak ada yang luput, maksudnya semua akan dibangkitkan dari dalam kuburnya, tidak ada yang ketinggalan. Tidak ada yang ketinggalan di dalam kubur. Ini makna ayat ini dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-47. Wa qala ta'ala yauma tubaddalu al-ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar. Ini surat Ibrahim ayat yang ke-48. Tadi kita sudah jelaskan makna ayat ini. Kemudian hadisnya an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla. Kelak manusia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat dalam keadaan tidak mengenakan alas kaki, telanjang kaki, uratan, telanjang badan, ghurlan, dalam keadaan belum dikhitan, belum disunat. Nah, Aisyah ketika mendengarkan hadis ini beliau kaget. Qultu ya Rasulullah, an-nisa'u war-rijalu jami'an. Nanti semua yang dikumpulkan itu laki, perempuan semuanya dikumpulkan di satu tempat dalam keadaan telanjang. Ini kaget ini. Aisyah kaget. Yanzuru ba'duhum ila ba'd. Kalau begitu mereka saling lihat dong. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya Aisyah, wahai Aisyah, al-amru ashad. Al-amru ashaddu min an yanzur ba'duhum ila ba'd. Al-amru ashaddu min an yanzura ba'duhum ila ba'd. Perkara atau keadaan saat itu sangat menakutkan. Jadi orang itu nggak ada yang saling peduli, nggak ada yang saling lihat, nafsi, sangat menakutkan. Ya nggak ada orang yang nafsuan lah saling lihat. Bagaimana orang nafsuan? Karena orang semua ketakutan, semua orang ketakutan. Makanya diibaratkan, disebutkan tentang hari itu, yauma yaj'alul wildana shiba. Pada hari ketika kami dijadikan anak kecil tiba-tiba beruban, saking menakutkannya hari tersebut.
Wa hadzal hasyru 'amun li jami'il khalaiq. Hari kebangkitan dan pengumpulan ini berlaku umum bagi segenap makhluk. Segenap makhluk. Wa qad dallatin nusus anna hunaka hasyran akhar. Ada dalil-dalil yang lain yang menyebutkan nanti ada pengumpulan yang lain selain pengumpulan manusia di padang mahsyar ini. Ya. Imma fil jannati wa imma fin nar. Dikumpulkannya manusia, ada yang beriman dan ada yang kafir. Nanti yang beriman juga dikumpulkan untuk digiring menuju surga. Yang kafir juga dikumpulkan sesama mereka untuk digiring menuju neraka. Nauzubillah. Fayuhsyarul mu'minuna ilal jannati wafdan wal wafdu humul qa'imuna ar-rukban. Para penduduk surga sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, mereka nanti akan diajak, digiring menuju surga, ya, rombongan mereka. Dan disebutkan mereka diberikan kendaraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ulama tafsir yang menafsirkan demikian karena wafdun, ya, dalam ayat yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda, wafd dalam ayat ini sekumpulan orang yang menuju suatu tempat yang dan mereka menggunakan kendaraan. Mereka menggunakan kendaraan menuju tempat tersebut. Ini makna wafd. Secara umum demikian. Orang-orang yang datang menggunakan kendaraan. Ya. Namun tidak disebutkan kendaraan apa. Wallahu taala a'lam bishawab. Yang jelas mereka dimuliakan dengan kendaraan tersebut. Jadi tidak jalan kaki. Tidak jalan kaki menuju surga. Beda halnya dengan orang kafir. Nanti ada ayat yang menyebutkan mereka justru diseret. Ya. Tapi kepala jadi kaki. Diseret, kepala jadi kaki, wajahnya diseret. Sallallahu alaihi wasallam. Yauma nahsyurul muttaqina, manakala kami mengumpulkan orang-orang bertakwa. Ini al-hasyr, pengumpulan selain di padang mahsyar, ya. Adapun yang di padang mahsyar itu semua manusia, mukmin maupun kafir. Yang ini yauma nahsyurul muttaqin, manakala di hari ketika kami kumpulkan orang-orang yang bertakwa. Ini khusus orang yang beriman dan bertakwa. Kemudian ilar rahmani wafda, mereka digiring menggunakan kendaraan kemuliaan, kehormatan, untuk bertemu Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang. Ya. Dan mereka rombongan ketika itu. Ya. Rombongan. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan nanti penduduk surga itu yang level keimanan dan ketakwaannya sama, itu mereka melangkah bersamaan memasuki surga, ya, bersamaan. Tidak ada yang lebih dulu, tidak ada yang belakangan. Banyak sekali jumlahnya. Dan itu juga menunjukkan bahwasanya pintu surga itu lebar sekali, besar. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu lebarnya. أخرج الطبري عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. Imam At-Tabari meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, beliau menafsirkan firman Allah ini, ya, yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda, sekumpulan orang-orang bertakwa yang diantar menuju surga untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ama wallahi ma yuhsyarul wafdu ala arjulihim." Demi Allah, ini orang-orang yang akan masuk surga ini, mereka nanti tidak akan berjalan kaki menuju surga. Wala yusaquna sauqan. Mereka juga tidak digiring seperti penggembala menggiring gembalaannya, tidak. Walakinnahum yu'tun binuqin lam yaral khalaiqu mithlaha. Namun mereka diberikan kendaraan yang mana semua makhluk belum pernah melihat kendaraan tersebut, kendaraan kemuliaan. Nah,
Ini riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Adapun orang kafir, wa ammal kuffaru fa innahum yuhsyaruna ila an-nari ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa. Adapun orang kafir, maka mereka akan dikumpulkan kemudian digiring, diseret menuju neraka, kepala jadi kaki, dalam keadaan mereka buta, bisu dan tuli. Ini disebutkan dalam Al-Quran, alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam. Mereka adalah orang-orang yang akan dikumpulkan kemudian digiring menuju neraka di atas kepala-kepala mereka, di atas wajah mereka, jadi mukanya yang jadi kaki, mukanya digiring menuju neraka. Mereka lah ulaika syarrun makana wa adallu sabila. Mereka adalah orang-orang yang paling buruk tempat kembalinya dan paling tersesat jalannya. Dalam ayat yang lain, Al-Isra 97, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim. Pada hari dan kami kumpulkan mereka di hari kiamat ala wujuhihim, di atas muka-muka mereka, diseret menuju neraka, umyan, dalam keadaan mereka buta, wa bukman, bisu, wa summan, tuli. Nah, ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kejadian setelah ditiupnya sangkakala. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang al-haud, sifat-sifatnya, dalil-dalil yang menyebutkannya. Al-haud adalah telaga Rasulullah SAW. Siapa yang minum di telaga tersebut sekali minum, maka tidak akan pernah merasakan kehausan selama-lamanya. Di mana letak telaga ini? Apakah di padang mahsyar ataukah di surga? Itu insyaallah akan kita bahas beserta dengan dalil-dalilnya pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.